berjumpa lagi dengan saya Dina Purnama Alam, guru fisika di SMA Doa Bangsa. Nah, kali ini kita akan bahas soal SBMPTN Saintek Fisika 2018. Yuk kita simak bareng-bareng ya. Nah, ceritanya ini ada suatu benda bergerak dalam bidang XY ya. Jadi kita akan bahas tentang kinematika gerak. Nah, si benda ini mempunyai kecepatan arah X-nya itu 6T-2. Kecepatan arah Y-nya itu 2T plus 6. Nah, diketahui pada saat waktunya 0 sekon, X awalnya itu 1 meter, Y awalnya itu 2 meter. Pertanyaannya, berapakah jarak totalnya pada saat waktunya itu 1 sekon? Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus cari dulu X-nya berapa, Y-nya berapa, baru aja resultannya itu berapa. Nah, berarti yang pertama itu kita ketahui jarak sama kecepatan itu punya hubungan. Hubungannya apa? Integralnya. Jadi jarak itu sebenarnya apa? Jarak X awalnya ditambah integral dari kecepatan arah X terhadap T-nya terlebih dahulu ya. Maka kita ketahui X awalnya berapa? 1 meter ditambah integral Vx-nya berapa? 6T min 2 ya. Sama dengan 1 ditambah, ini kan integral ya, berarti berapa? Ini pangkatnya 1, berarti 6 per 2 T pangkat 2 dikurangin 2T ya. Jadi berapa? Jadi 1 ditambah 3T kuadrat dikurangin 2T ya. Berarti kita bisa cari nih X-nya pada saat 1 meter itu berapa? Berarti 1 ditambah 3T kuadrat, berarti 3 ditambah 1 dipangkatkan 2 dikurangin 2 kali 1 ya. Berarti berapa? Sama dengan 1 ditambah 3 dikurangin 2. 4 kurangin 2 jadi berapa? Jadi 2 meter. Ini jarak X dalam waktu 1 sekon. Selanjutnya cari posisi Y-nya itu dalam 1 sekon itu berapa? Berarti Y terhadap T-nya itu berapa? Posisi awal di Y ditambah integral dari Y terhadap T-nya ya. Jadi Y awalnya berapa? Kebetulan 2 meter. Berarti 2 meter ditambah integralnya dari 2T plus 6. Jadi berapa? 2 integral dari 2T berapa? Pangkatnya ini 1, berarti tambah 1 jadi 2. 2 per 2T pangkat 2 ditambah 6T. Jadi berapa? 2 bagi 2 1 ditambah T kuadrat ditambah 6T. Berarti posisi Y pada saat 1 meter itu 2 ditambah T-nya diganti ya, jadi 1 pangkat 2 ditambah 6 dikali 1. 2 tambah 1 tambah 6, jadi berapa? 6, 7, 8, 9 meter ya. Maka jarak totalnya itu resultan X dan Y. Berarti R pada saat 1 meter itu apa? X pada saat 1 meter dikuadratkan ditambah Y pada saat 1 meter itu dikuadratkan ya. Jadi berapa? X dalam 1 meter itu berapa? 2 meter ya. 2 meter. Y-nya berapa? Y-nya itu 9 meter ya. Berarti berapa? Akar dari 2 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 2 kali 2 berapa? 2 kali 2 4 ditambah 9 kali 9 81. Jadi jarak totalnya pada saat 1 meter itu akar 85 meter ya. Jadi katanya tuh ya, ketika posisi X dan Y-nya itu sudah diketahui pada saat 1 meter, maka kita tinggal cari resultannya ya, jarak totalnya. Jawabannya itu akar dari 85 meter. Pilihan yang paling tepat itu jawabannya yang A ya, begitu. Nah, sekarang kita lanjut ya, berkaitan tentang GLBB. Aplikasinya itu gerak vertikal. Jadi ceritanya ada pelontar bola vertikal nih ya, ditembakkan ya. Si pegasnya itu dia punya konstanta pegasnya itu 10 Newton per meter. Nah, terus si pegasnya itu tertekan sebesar 10 cm. Atau kalau misalkan kita ubah 10 cm itu jadi 0,1 meter katanya tuh ya. Nah, yang ditanyakan berapakah massa bolanya itu kalau misalkan kelajuan pelontarnya itu nilainya 1 meter per sekon.
massa bolanya itu berapa? Berarti di sini ada perubahan energi. Jadi awalnya si pelontarnya itu kan dari pegas, otomatis itu dianggap energi pegas ya. Jadi ada perubahan dari energi pegas, ini si pegas ya, energi potensial si pegasnya berubah. Kan dia bergerak, memiliki kecepatan kan, berarti yang namanya gerak otomatis biasanya hubungan dengan energi kinetik, ngagitek bergerak ya. Jadi energi potensial pegas itu boleh sama dengan energi kinetik, dimana energi potensial pegas ini itu kita bisa ketahui ya, setengah K kali delta X pangkat 2 ya. Energi kinetiknya itu setengah mv kuadrat. Berarti kanan kiri kita boleh saling menghilangkan ya, setengahnya saling menghilangkan. K-nya kita sudah diketahui berapa K-nya? K-nya itu 10. Delta X-nya berapa? 0,1 itu atau 10 pangkat negatif 1 meter boleh ya. 10 pangkat negatif 1 dipangkatkan 2 sama dengan massanya belum kita ketahui, kecepatannya itu berapa? Kali 1 ya. Jadi berapa? 10 dikali negatif 1 kali 2, jadi 10 pangkat negatif 2 sama dengan massa kali 1 ya. Ini kalau misalnya 10 aja artinya 10 pangkat 1, 1 dikurangin 2 jadi berapa? 10 pangkat negatif 1 sama dengan massanya. Jadi massanya berapa? Massanya itu 0,1 kg, atau kita ubah ke gram dikali 1000 ya. Jadi berapa? 100 gram ya. Jadi kita ketahui nih, bola pelontar itu nilainya berapa? Nilainya 100 gram. Maka pilihan yang tepat itu pilihannya yang E ya. Nah sekarang kita akan bahas tentang fluida. Ceritanya di suatu bejana itu yang isinya fluida ideal, itu dia memiliki massa jenis. Massa jenisnya itu rho. Ini ceritanya bejana dalam fluidanya itu berada di dalam lift. Nah si liftnya itu dia bergerak ke atas dalam mengalami perlambatan. Jadi ada lift, terus di dalam lift itu ada bejana, misalkan ya ada bejana, terus si lift ini mengalami perlambatan. Perlambatannya itu sebesar negatif A. Terus di antara pada saat pergerakan ini mengalami perubahan tekanan ya, perubahan tekanan. Nah dia juga memiliki perubahan ketinggian ya, delta H ya. Nah yang ditanyakannya itu ketika dalam fluida itu di dalam lift terus dia bergerak mengalami perlambatan negatif A, yang ditanyakannya itu berapakah perbedaan tekanannya, berapakah perbedaan tekanannya. Sedangkan kita ketahui si bejana ini dia masuk lift terus si liftnya itu ke atas mengalami perlambatan. Nah si bejana tentunya dia akan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi kan, si G atau gaya beratnya ya. Yang ditanyakan itu perubahan tekanannya itu berapa, maka yang harus kita cari itu percepatan totalnya dulu seperti apa. Jadi kita cari nih percepatan totalnya itu, A totalnya itu sama dengan, ini kan yang ke atas negatif A, terus karena ke bawah juga negatif G ya, maka A totalnya negatifnya boleh dikeluarin ya, berarti negatif A plus gravitasi ya. Jadi percepatan total pada bejana yang ada di dalam lift itu apa? Negatif A ditambah gravitasi ya, ini dia. Nah yang ditanyakan itu berapakah perbedaan tekanannya, berapakah tekanannya. Kan kita tahu tekanan itu rho GH ya, rho G kali H, rho G kali delta H. Tapi si percepatannya itu dia dipengaruhi oleh lift, maka percepatannya itu dianggap percepatan total ya. Jadi berapa? Jadi perubahan tekanannya itu rho, percepatan totalnya apa? Negatif A plus gravitasi ya, terus dikali delta H ya. Maka kita dapat perubahan tekanannya itu apa? Negatif rho A plus G, negatifnya dikedepanin ya, dikali delta H. Nah ini dia perbedaan tekanan pada fluida yang ada di bejana dan ada di dalam lift ya. Nah pilihannya itu yang C ya. Negatif ini hanya menunjukkan bahwa si sistem itu mengalami perlambatan ya, perlambatan ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang C ya. Nah itu dia penjelasan tentang kinematika gerak, GLBB gerak vertikal dan fluida. Semoga dimengerti.